Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ini ternyata dia. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Setelah melihat Chu Feng, para tetua manajemen keluarga Han semua menjadi bingung. Satu persatu mereka mulai mengirim pesan suara mental ke Han Qingyu, dan bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja ikuti aturannya. Ketika kaisar saja melanggar hukum, dia akan dikenakan hukuman yang sama dengan orang biasa. Sedangkan dia hanyalah seorang murid belaka, balas Han Qingyu. Tiba-tiba saja, ekspresi bertekad melintas melewati mata Han Qingyu. Setelah itu, dia pun berteriak dengan keras. Ekspresi panik yang dia tampilkan sebelumnya, itu benar-benar menghilang. Dia segera menunjuk ke arah Chu Feng, yang berada di belakang tetua Gongsun dan berkata, "Para tetua, cepat tangkap Chu Feng," teriaknya. "Siap," jawab para tetua. Mendengar perintah Han Qingyu, para tetua manajemen keluarga Han segera menjadi berani. Mereka benar-benar mulai bergegas menuju Chu Feng dengan cara yang agresif. "Coba saja kalau berani," teriak tetua Gongsun. Sebelum kelompok tetua keluarga Han tiba ke arah Chu Feng, tetua Gongsun berteriak dengan marah. Setelah teriakan kemarahannya terdengar, riak energi segera muncul. Seketika, riak energi itu secara langsung memukul mundur kelompok yang mendekati orang tua manajemen keluarga Han. "Bentuk formasi," ucap tetua Gongsun. Melihat ini, para tetua yang telah menyebar sekali lagi kembali untuk mengatur formasi mereka, dan segera melindungi Chu Feng di dalamnya. "Gongsun Kuo, apakah kamu berencana untuk menghalangi penegakan hukum Departemen Hukuman aku?" ucap Han Qingyu dengan marah. Penegakan hukum ditentukan oleh target. Chu Feng ini adalah seseorang yang diinginkan kepala sekolah Lord. Jangankan kamu yang hanya tetua hukuman, karena hari ini, bahkan jika kamu seorang kaisar surgawi, kamu sebaiknya tidak berpikir bahwa kamu akan dapat menyentuh sehelai rambutnya, kata tetua Gongsun dengan nada dingin. Dia benar-benar menolak untuk menyerah sedikit pun. "Gongsun Kuo, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melawan aku?" ucap Han Qingyu. Mata Han Qingyu tiba-tiba menyipit, desen senyum jijik muncul di sudut mulutnya. "Sejujurnya saja, aku benar-benar tidak pernah menempatkanmu di mataku," balas Gongsun. Melihat ini, tetua Gongsun juga dengan dingin tersenyum. Setelah itu, jubahnya mulai bergoyang ke atas dan ke bawah. Segera, aura tak terbatas mulai memancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, langit telah berubah dari siang menjadi malam dan angin kencang mulai melanda di udara. Peringkat 8 Martial King, kultivasi semacam itu bisa dikatakan berada di puncak Martial King. Meskipun kultivasi itu jauh lebih rendah daripada Kaisar Bela Diri, tapi itu masih sangat menakutkan. Bersenandung. Setelah menyebarkan auranya, tetua Gongsun membalik telapak tangannya. Senjata berduri berwarna biru segera muncul di tangannya. Selain itu, senjata berduri ini memiliki penampilan yang sangat mendominasi. Senjata itu bahkan sangat tidak konsisten, dengan suasana ilmiah yang ditunjukkan tetua Gongsun. Namun, meskipun penampilannya tidak konsisten, setelah senjata berduri ini muncul, seluruh aura pribadi tetua Gongsun segera melonjak. Senjata berduri ini adalah persenjataan kerajaan yang sejati. Terlepas dari apa penampilannya, energi bela diri tingkat raja serta kekuatan yang ditampilkan, itu sepenuhnya ditampilkan di tangan tetua Gongsun yang berada di peringkat 8 raja bela diri. Wush! Tiba-tiba, persenjataan kerajaan di tangan tetua Gongsun pun melambai. Segera, langit dan bumi mulai bergetar. Kekuatan yang menindas tersebar ke seluruh penjuru. Setelah itu, tetua Gongsun telah mengambil inisiatif untuk menyerang Han Qingyu. Serangannya ini bukanlah masalah kecil. Secara otomatis, itu tidak ada yang bisa melihat dengan jelas serangannya. Namun, mereka semua diintimidasi oleh kekuatan penindas yang ditampilkan oleh serangan itu. Tanpa menyebutkan para tetua dan murid di bawahnya, bahkan para tetua manajemen di udara merasakan tekanan besar dari serangan itu.
Namun, bahkan ketika dihadapkan dengan serangan seperti itu, Han Qingyu masih memiliki ejekan di wajahnya. Tiba-tiba, alisnya mulai berkerut. Sebuah cahaya dingin melintas melewati matanya, dan sebuah ledakan terdengar dari dalam tubuhnya. Dengan dia sebagai pusatnya, riak energi ganas meledak. Rumbel, bang, riak energi itu menyapu semua yang ada di jalurnya, dan itu tak benar-benar terbendung. Dimanapun tempat yang dilewatinya, bahkan wilayah udara yang kokoh dan stabil pun akan hancur. Seperti lensa yang hancur, mereka berkibar di dunia yang gelap gulita ini. Bahkan serangan yang Tetua Gongsun luncurkan menggunakan Royal Armament-nya, itu tidak mampu menahan satu pukulan riak energi ini. Sebenarnya, serangan itu hancur dalam sekejap. Namun, hal yang paling menakutkan bukanlah hal ini. Setelah riak energi itu mengalahkan serangan Tetua Gongsun, riak badai itu sebenarnya langsung menyapu Tetua Gongsun. Ketika riak energi ini menerjang, Tetua Gongsun yang merupakan ahli di peringkat 8 Martial King, dia sebenarnya tidak dapat menahannya. Seperti orang-orangan sawah yang sangat lemah menghadapi badai yang tak terhentikan, Tetua Gongsun memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Bang! Meraung! Setelah melewati Tetua Gongsun, riak energi itu terus menyapu melewati berbagai tetua lainnya yang melindungi Chu Feng. Karena Tetua Gongsun saja tidak mampu menahan riak energi ini, apalagi para tetua manajemen itu, mereka secara alami tidak mampu menahannya juga. Saat semburan darah disemprotkan ke udara, para tetua yang melindungi Chu Feng mulai berjatuhan dari langit seperti layang-layang yang terputus. Semuanya dibuat terluka parah. Beberapa di antara mereka yang memiliki kekuatan lemah, itu bahkan kehilangan kesadaran di tempat dengan kehidupan dan kematiannya yang tidak bisa ditentukan. Hanya dalam sekejap mata, semua tetua yang berada di langit dan melindungi Chu Feng, mereka meledak oleh riak energi tersebut. Dan hanya Chu Feng saja yang tersisa. Oh surga, tetua hukuman sebenarnya sekuat ini. Dengan hanya satu serangan saja, dia benar-benar mengalahkan Tetua Gongsun yang juga merupakan Raja Bela Diri peringkat 8. Melihat adegan ini, semua kerumunan terkejut melampaui imajinasi mereka dan menjadi tercengang. Itu salah. Aura itu berbeda dari biasanya. Tetua Han Qingyu tampaknya tidak lagi menjadi Martial King peringkat 8, seru seorang tetua. Namun, ada juga tetua dengan penglihatan yang baik yang menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Han Qingyu, kamu benar-benar telah melangkah ke peringkat 9 Martial King, ucap Tetua Gongsun. Pada saat ini, suara Tetua Gongsun terdengar. Tetua Gongsun saat ini memiliki kepala rambut yang acak-acakan dan pakaian yang terlepas. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan auranya juga sangat lemah. Udara yang dia tampilkan saat ini juga sangat lemah. Dapat dikatakan, bahwa dia telah babak belur dan kelelahan. Hanya dalam sekejap, dia sudah menjadi seseorang yang sangat terluka. Namun meski babak belur seperti itu, dia masih dengan cepat terbang, dan sekali lagi melangkah di depan Chu Feng untuk melindunginya. Hahaha, kamu seharusnya tahu jarak antara kamu dan aku sekarang kan, kamu yang hanya di peringkat 8 Martial King, itu tidak layak bersaing melawan aku. Ucap Han Qingyu dan tertawa terbahak-bahak. Namun, dia juga secara tidak langsung mengakui pertanyaan Tetua Gongsun. Dia saat ini memang tidak lagi peringkat 8 Martial King, dan dia berada di peringkat 9 Martial King. Oh surga, tetua hukuman telah mencapai peringkat 9 Martial King. Dalam hal itu, bukankah kekuatannya sama dengan Lord Headmaster? Tidak heran, benar-benar tidak heran. Jadi itulah alasan mengapa Han Qingyu ini berani bertindak sesombong ini. Jadi sebenarnya, itu dikarenakan kultivasinya sudah setara dengan Lord Headmaster. Dan menambah kekuatan keluarga Han-nya, aku khawatir bahkan Tuan Kepala Akademi tidak akan bisa melakukan apapun padanya di hutan Qianwood Selatan, ucap para kerumunan. Ketika Han Qingyu mengakui kultivasinya, banyak tetua dan murid yang mempersembahkan kulit berwarna abu-abu. Kecemasan yang tak terlukiskan muncul di wajah mereka. Keluarga Han benar-benar sangat kuat. Ini menyebabkan mereka harus dipenuhi dengan segala macam penderitaan. Satu-satunya orang yang bisa menandingi Han Qingyu, itu adalah Tuan Kepala Akademi.
Namun, karena kultivasi Han Qingyu sekarang berada pada tingkat yang sama dengan kepala akademi, itu berarti bahkan kepala sekolah saja tidak akan dapat mengendalikannya. Lalu bagaimana mungkin, para murid hutan Cianwood Selatan dapat menerima berita ini? Mereka sudah menyadari bahwa, hari-hari berikutnya akan menjadi lebih gelap, dan mereka harus hidup di bawah penindasan keluarga Han untuk selamanya. Hahaha, aku benar-benar tidak pernah membayangkan, bahwa kekuatan Lord Han Qingyu telah mencapai kondisi seperti ini. Dan sekarang, di hutan Cianwood Selatan, siapa yang berani tidak menghormati keluarga Han kita? Hahaha, ucap orang-orang dari keluarga Han. Dibandingkan dengan orang lain, orang-orang dari keluarga Han yang memiliki ekspresi gelisah sebelumnya, seketika saja mereka bersorak gembira. Emosi mereka yang bersemangat, itu memenuhi wajah mereka tanpa disembunyikan. Dan seolah-olah, mereka sudah menjadi penguasa hutan Cianwood Selatan. Gongsun Kuo, sekarang minggirlah, dan aku akan mengampunimu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menaruh persahabatan lama kita dalam kenangan kita, dan menjadi tumpul karenamu, ucap Han Qingyu dengan nada mencibir. Tumpul, Ci, justru aku ingin melihatnya, bagaimana kamulah yang akan menjadi tumpul. Jika kamu ingin menyakiti Chu Feng hari ini, maka kamu harus terlebih dahulu melewati aku, Gongsun Kuo, balas tetua Gongsun. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak cocok untuk berduel dengannya, tapi tetua Gongsun tidak gemetar ketakutan di hadapan Han Qingyu. Justru sebaliknya, aura tanpa rasa takut sebelum kematiannya, itu muncul dari tubuhnya yang lemah. Tetua Gongsun, junior ini benar-benar menghargai kebaikanmu. Namun sayangnya, hal ini disebabkan oleh junior ini. Maka dari itu, izinkan junior ini menjadi orang yang menyelesaikannya, ucap Chu Feng. Namun, tepat pada saat ini, suara Chu Feng terdengar dari belakang tetua Gongsun. Chu Feng, kamu, seru tetua Gongsun. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, tetua Gongsun menjadi terkejut. Dia tidak membayangkan bahwa pada saat kritis hidup dan mati ini, Chu Feng tidak akan bersembunyi di belakangnya, dan malah berani berdiri dengan gagah berani. Kualitas karakter semacam ini, itu benar-benar memang di luar harapannya. Tetua Gongsun, masalah ini tidak berhubungan dengan kalian semua. Karena akulah yang menyebabkan malapetaka ini, maka aku harus bertanggung jawab. Namun sebelum itu, aku masih harus menyusahkan kamu dengan ini. Tolong bantu aku merawat teman aku. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Ucap Chu Feng sambil menyerahkan Li Lei, yang berada di atas bahunya kepada tetua Gongsun. Kemudian, tanpa menunggu reaksi tetua Gongsun, Chu Feng berjalan maju. Dengan senyum yang tenang, dia berkata kepada Han Qingyu. Akulah yang telah membunuh orang-orang dari keluarga Han kamu. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukan semuanya kepadaku, ucap Chu Feng. Bocah, kamu punya nyali juga ya. Namun aku percaya, bahwa kamu harus tahu kalau kepala akademi telah menentukan kamu, untuk menjadi harapan hutan Cianwood Selatan kami. Lalu kamu pasti telah berasumsi, bahwa aku tidak akan berani melakukan apapun kepada kamu. Itulah sebabnya kamu seberani ini, ucap Han Qingyu. Han Qingyu mulai memeriksa Chu Feng, itu saat dia mengucapkan kata-kata itu. Namun, niat membunuh di matanya bahkan terlihat lebih jelas. Tiba-tiba saja dia berteriak dengan marah, dan dengan nada marah, berkata, "Biarkan aku memberitahu kamu, jika ini yang kamu pikirkan, maka kamu keliru. Karena hari ini, tidak ada yang mampu menyelamatkan kamu. Bahkan jika kamu adalah orang yang diinginkan kepala akademi, selama kamu berani membunuh orang-orang dari keluarga Han aku masih akan membunuh kamu tanpa penundaan," teriak Han Qingyu. "Cih, kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau pikirkan," balas Chu Feng sambil tersenyum sekali lagi. Dia benar-benar tidak memiliki rasa takut sedikit pun di wajahnya. Chu Feng sangat pandai menentukan apa yang dipikirkan seseorang dari gerakan tubuhnya, dan juga ekspresi wajah mereka. Dia sudah menentukan bahwa, meskipun Han Qingyu ini adalah hegemoni yang sombong,
tapi berdasarkan reaksi yang dia miliki ketika dia pertama kali melihat Chu Feng, dia dapat menentukan bahwa ada rasa takut yang tertuju ke kepala akademi di kedalaman hati Han Qingyu. Dia telah mengalahkan tetua manajemen Gongsun dan pihaknya dengan kekuatan absolutnya, dan tampaknya dia telah sepenuhnya bertekad untuk membunuh Chu Feng. Namun pada kenyataannya, dia hanya ingin menghukum mereka sebagai contoh bagi orang lain, sehingga dia bisa menjaga martabat keluarga Han-nya. Selanjutnya, jika dia benar-benar menangkap Chu Feng, dia mungkin tidak cukup berani untuk membunuhnya. Paling tidak, dia akan menyiksa dan menakuti Chu Feng. Dengan demikian, dari cara Chu Feng melihat sesuatu, jika dia terus membiarkan tetua Gongsun dan pihaknya untuk melindunginya, maka tetua Gongsun dan pihaknya akan terus mengalami siksaan. Karena mereka adalah tetua manajemen, jika mereka dipukuli oleh orang lain di depan banyak murid, maka martabat dan kehormatan mereka akan sangat rusak. Daripada itu terus berlanjut, maka lebih baik bagi Chu Feng untuk melangkah maju pada waktu sebelumnya. Bahkan jika dia menerima siksaan dan penghinaan, dia setidaknya bisa tidak melibatkan tetua Gongsun dan pihaknya. Setelah semua, Chu Feng ini memang tumbuh besar dengan cara dibenci, ditindas, dan dipermalukan oleh orang lain. Dan karenanya, dia tidak takut dengan apapun. Itu karena selama dia bisa hidup, suatu hari dia akan mengembalikan semua penderitaan, dan penghinaan itu 10 kali lipat kepada mereka yang telah melakukan itu padanya. Bukan hanya itu saja, dia juga akan menginjak-injak mereka di bawah kakinya. Chu Feng, hari ini adalah hari kematianmu, segera, Han Qingyu dengan dingin berteriak. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia telah menyebarkan aura peringkat 9 Martial King yang menindasnya, dan itu menyebabkan langit yang kosong bergetar tanpa henti. Namun, meskipun langit sudah mulai bergoyang, Chu Feng terus berdiri dengan kokoh di sana. Menuju kata-kata yang Han Qingyu katakan, Chu Feng hanya bisa mengabaikan mereka, dan terus memiliki senyum acuh tak acuh di wajahnya. Bajingan, kamu masih berani terus tersenyum seperti itu. Berlututlah dan akui kesalahanmu, teriak Han Qingyu. Melihat tindakan Chu Feng, itu membuat Han Qingyu marah. Han Qingyu melambaikan lengan bajunya, lalu kekuatan menindas yang telah menutupi wilayah ruang ini, itu berubah menjadi bilah tajam dan terbang ke arah kaki Chu Feng. Wush wush. Saat pedang itu terbang melewati, 2 semburan darah menyembur keluar dari kaki Chu Feng. Titik-titik yang ditebas pedang itu melewati tulang putih Chu Feng dengan kejam. Terhuyung. Meskipun ini yang terjadi, tubuh Chu Feng hanya sedikit bergoyang. Dia sebenarnya tidak berlutut. Justru sebaliknya, ia terus berdiri di sana dengan kuat. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa sakit di wajahnya, dan seolah-olah dia tidak bisa merasakan rasa sakit dari kakinya. Hal yang paling mengejutkan adalah, bahwa setelah Chu Feng menerima serangan Han Qingyu, dia benar-benar terus tersenyum. Dia melihat ke Han Qingyu dan berkata, "Apakah kamu ingin aku berlutut?" "Cih, kamu tidak memenuhi syarat itu," ucap Chu Feng. "Bajingan kecil dari wilayah Laut Selatan yang tidak tahu diri. Kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat, itu sangat baik. Maka hari ini, aku akan membuat kamu berlutut kepada aku atas kemauan kamu sendiri," teriak Han Qingyu. Han Qingyu sangat marah dengan tindakan Chu Feng, itu sehingga dia mulai menggertakkan giginya. Namun, meskipun ini masalahnya, dia tidak mencoba membunuh Chu Feng. Lalu sebaliknya, dengan pikirannya, beberapa bilah yang terbentuk dari penindasannya telah terbang melewati langit, dan meninggalkan banyak luka berdarah di tubuh Chu Feng. Dengan begitu, tindakan Han Qingyu malah meningkatkan kepercayaan diri Chu Feng. Dia sekarang hampir sepenuhnya yakin, bahwa Han Qingyu tidak berani membunuhnya. Karena kalau tidak, dengan disposisi Han Qingyu ini, dia pasti tidak akan melalui banyak upaya dalam mencoba membuatnya berlutut seperti ini. Dan sebagai gantinya, dia dapat secara langsung untuk membunuhnya. Setelah memahami kelemahan lawannya, Chu Feng yang keras kepala secara alami tidak akan menyerah. Sebagai gantinya, dia dengan keras berkata, "Apakah kamu ingin aku secara sukarela berlutut padamu?" "Cih, itu hanya dalam mimpimu," ucap Chu Feng dengan jijik.
Baiklah, aku akan melihat berapa lama kamu bisa terus pamer, teriak Han Qingyu. Han Qingyu juga bukan karakter biasa-biasa saja. Alasan mengapa dia ingin Chu Feng berlutut di depan semua orang adalah, itu agar dia bisa mendapatkan kehormatan keluarga Han yang telah hilang. Namun sekarang, Chu Feng ini sebenarnya menolak perintahnya di depan semua orang. Ini sama saja dengan memberinya tamparan di hadapan mereka semua. Dengan demikian, ia secara alami tidak akan membiarkan Chu Feng pergi dengan mudah dan sehat. Dia telah membuat resolusi tegas, yaitu untuk membuat Chu Feng berlutut pada dirinya hari ini. Dengan pikirannya, energi kuat yang dikendalikannya mulai menyiksa Chu Feng lagi. Terlepas dari betapa sulitnya Chu Feng bertahan, dia tidak bisa mengalahkan siksaan yang terus diulang oleh ahli peringkat 9 Raja Bela Diri. Hanya dalam sekejap mata, tubuh Chu Feng menjadi sangat tercabik-cabik. Dia sekarang sudah berlumuran darah. Selain wajahnya, maka tidak ada tempat lain pada dirinya yang tidak terluka. Dan meskipun demikian, Chu Feng terus berdiri di sana tanpa bergerak. Dia juga tidak memiliki niat sedikit pun untuk berlutut kepada Han Qingyu. Berlututlah, jika kamu masih menolak untuk berlutut, maka aku akan membunuhmu, teriak Han Qingyu. Kemampuan Chu Feng untuk bertahan, itu menyebabkan Han Qingyu tidak dapat menanggungnya lagi. Dia berteriak secara eksplosif, dan berhenti menyiksa Chu Feng. Sebagai gantinya, ia memancarkan kekuatan bela diri tingkat raja, dan mengubahnya menjadi puluhan ribu senjata. Semua senjata-senjata ini akan dibebankan ke arah Chu Feng. Sial, mungkinkah pria tua ini benar-benar berencana untuk membunuhmu? Ucap si ratu. Melihat puluhan ribu senjata yang berisi kekuatan destruktif tak terbatas yang terbang menuju ke arah Chu Feng, si ratu yang selalu ceria pun mulai panik. Itu karena, ini benar-benar berbeda dari pedang yang diciptakan dari kekuatan yang sebelumnya. Meskipun bila-bila itu kuat, tapi mereka tidak begitu fatal. Namun untuk puluhan ribu senjata ini, mereka mampu dengan mudah memenggal kepala Chu Feng. Aku tidak bisa memastikannya, apakah dia berencana untuk membunuhku atau tidak. Namun aku yakin, dia tidak akan bisa membunuh aku hari ini, balas Chu Feng. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan fatal itu, Chu Feng memiliki ekspresi kepastian di wajahnya. Dia pun benar-benar tidak menghindari serangan yang datang. Alih-alih dia berdiri di sana, dan diam-diam menunggu serangan puluhan ribu senjata yang menyerbunya. Selain itu, di sudut mulutnya ada senyum percaya diri yang tak tertandingi. Berhenti, teriak seseorang. Seperti yang diharapkan, tepat pada saat bahaya yang sudah dekat ini, suara yang sudah tua namun tidak beraturan tiba-tiba terdengar di langit. Setelah suara itu terdengar, lapisan energi tak berbentuk muncul di depan Chu Feng. Energi ini segera dibebankan kepada puluhan ribu senjata itu. Rumble, bang. Ketika energi tak berbentuk itu muncul, puluhan ribu senjata yang terbentuk dari kekuatan Han Qingyu ini, mereka benar-benar tidak mampu menahan satu pukulan pun. Seketika, mereka semua hancur begitu saja. Bahkan Han Qingyu telah dipengaruhi oleh energi, dan akhirnya mundur beberapa meter ke belakang. Oh surga, ini, seru para penonton. Melihat pemandangan di langit, hampir semua orang yang hadir segera tercengang. Bahkan Han Qingyu juga tidak terkecuali. Teman kecil, maafkan aku yang sudah membiarkanmu menderita, ucap seseorang. Tepat pada saat semua orang tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba, seorang lelaki tua tiba-tiba saja muncul di hadapan Chu Feng. Pria tua ini memiliki rambut putih seperti salju, dan penampilan yang sangat ramah. Namun karena dia muncul tanpa suara, dan seolah-olah dia tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah udara. Dia berdiri di depan Chu Feng, dan kekuatannya juga sangat kuat. Namun, hal yang paling mengejutkan Chu Feng adalah, itu aura yang dipancarkan oleh tetua ini. Aura ini benar-benar sangat kuat, dan itu seperti aura di atas Martial Kings. Namun hal lain yang mengejutkan Chu Feng, meskipun begitu kuat sehingga sama sekali berbeda dari Martial Kings, tapi itu juga bukan aura dari seorang kaisar martial. Ini adalah aura di atas Martial Kings, namun di bawah Martial Emperor.
Pada saat yang sama ketika Chu Feng dengan penuh perhatian menatap pria tua itu juga dengan penuh perhatian memandang Chu Feng. Pada saat pria tua itu muncul, pria tua itu pun tersenyum. Namun setelah dia melihat keadaan berlumuran darah di mana-mana, dia pun langsung marah. Han Qingyu, apakah kamu sudah bosan hidup? Teriak pria tua itu. Tiba-tiba saja pria tua itu berbalik. Dia mengangkat tangannya dan langsung membalikannya, dan kemudian menghempaskan peringkat 9 Raja Bela Diri Han Qingyu ke tanah. Bang! Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.